Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudiana Salam dan Ibu Tenten Tejaningsi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami di sini akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat yang berjudul Cracker Combro. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gulam Nur Wahid dengan NPM akhir 1110 sebagai moderator. Baik, perkenalkan, saya Tiara Eka Gustiani dengan nomor NPM 08K. Saya Laini Yanti dengan NPM 022. Saya Tina Rosyana dengan NPM akhir 074. Dan saya Adi Susanti dengan NPM akhir 010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kami akan memulai dengan pembukaan. Sesi ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuka pikiran dan memperkenalkan topik yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman untuk memulai presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari produk bisnis plan Cracker Combro. Indonesia terkenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya adalah combro, makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari singkong dan oncom. Namun, combro goreng sering dianggap kuno dan kurang praktis. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami menciptakan crackers combro yang memodifikasi combro menjadi cemilan ringan yang renyah dan tahan lama. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan cita rasa tradisional combro, tetapi juga meningkatkan nilai tambahnya, membuatnya lebih praktis dan prestisius. Baik, di sini saya akan memaparkan tujuan, manfaat, dan target luaran dari bisnis plan Crackers Combro. Pertama, tujuan kami adalah meningkatkan nilai tambah combro, makanan tradisional khas Jawa Barat, dengan mengubahnya menjadi produk yang lebih praktis dan tahan lama tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Kami juga ingin produk ini tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga sebagai cemilan modern yang praktis. Selain itu, kami bertujuan untuk membantu petani singkong di Tasikmalaya dengan meningkatkan nilai jual singkong melalui produk inovatif ini. Selanjutnya, manfaat yang kami harapkan dari produk ini sangat beragam. Crackers Combro akan menyediakan pilihan makanan ringan yang sehat dan praktis bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan memberdayakan petani lokal dan pelaku usaha makanan tradisional, produk ini juga mendukung perekonomian lokal. Selain itu, proses pengembangan dan pemasaran produk ini akan mengasah keterampilan wirausaha kami, terutama dalam hal inovasi produk dan strategi pemasaran yang efektif. Terakhir, target luaran produk ini mencakup beberapa hal penting. Nah, kami berkomitmen untuk menghasilkan produk Cracker Combro yang berkualitas dan siap dipasarkan dengan daya tahan hingga 1 bulan. Kami juga berfokus pada peningkatan kesadaran minat konsumen terhadap produk pangan tradisional yang telah dimodifikasi. Untuk mencapai ini, kami akan memanfaatkan berbagai saluran distribusi, termasuk penjualan langsung di pasar kuliner dan platform online. Nah, tidak kalah penting, kami juga akan membangun citra positif produk melalui platform media sosial dan memastikan bahwa Crackers Combro dikenal luas dan diterima baik oleh masyarakat. Tahapan manajemen usaha yang akan dilakukan antara lain yaitu dengan analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kelebihan, yaitu menggunakan bahan yang fresh dan organik, memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein, praktis dan mudah dibawa, serta kelihatan lebih berkelas. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kebutuhan bahan baku cukup banyak sehingga biaya produksinya tinggi dan daya tahan produk terbatas. Lalu ada opportunities atau peluang. Konsumen pangan tradisional yang menginginkan diversifikasi produk serta adanya event kuliner dan food festival. Lalu ada threats atau ancaman, yaitu kompetitor produk combro dan produk crackers yang selalu berinovasi, dan yang terakhir adalah semakin banyak bermunculan variasi produk crackers dari perusahaan besar. Selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada kondisi umum lingkungan. Lokasi produksi crackers combro ini ada di daerah Kampung Pakamitan 1, Desa Cibungas, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu ada peluang pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmen pasar kuliner tradisional, segmen pasar mahasiswa dan generasi muda, lalu yang terakhir ada segmen pasar toko kue, restoran, atau kafe. Lalu ada manajemen usaha.
Produk Crackers Combro ini merupakan inovasi produk baru yang belum banyak diproduksi di pasaran. Di kota Tasikmalaya belum ditemukan kompetitor dengan produk yang sama. Hal ini menjadi peluang pasar bagi pengusaha, namun tantangan terbesarnya adalah memperkenalkan dan meyakinkan konsumen untuk mencoba dan menyukai inovasi produk ini. Selanjutnya yaitu peluang dan potensi pasar. Adanya modifikasi dan diversifikasi combro dari pangan semi basah menjadi crackers dapat meningkatkan nilai tambah produk sehingga tampak lebih prestisius, praktis dibawa, dan mudah dikonsumsi. Berdasarkan hasil analisis bahwa 80% calon konsumen kurang menyukai combro goreng karena mengandung minyak dan terkesan sebagai makanan kuno. Sementara itu, 73,5% responden lebih menyukai crackers combro karena terasa renyah, gurih, tahan lama, dan kelihatan lebih bergengsi dibandingkan makanan gorengan. Potensi pasar produk crackers combro antara lain yaitu mahasiswa, toko kue, pusat oleh-oleh di wilayah Priangan Timur, dan konsumen rumah tangga yang suka cemilan. Berdasarkan hasil analisis di Kota Tasikmalaya, bahwa produk crackers combro memiliki peluang pasar sebesar 78,8% dengan mayoritas konsumen adalah para mahasiswa yang berasal dari 4 perguruan tinggi. Selain itu, terdapat 3 toko kue yang sudah tertarik untuk bekerja sama dari produk crackers combro, yaitu toko kue Nyonya Nina, Lemona, dan Wok Cook. Selanjutnya yaitu cara pembuatan crackers combro. Tahapan pertama yaitu membersihkan singkong dari kulit dan kotoran. Yang kedua yaitu dilakukan penggilingan untuk mendapatkan tekstur singkong yang halus. Dan yang ketiga dilakukan penyaringan atau pencucian singkong yang telah digiling untuk memisahkan saripati singkong dan ampas singkong. Tahapan kedua yaitu pembuatan sambal oncom. Dilakukan penggilingan bahan sambal oncom seperti cabai, kencur, bawang, oncom, serta bumbu penyedap lainnya. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan menggunakan oven agar nantinya menjadi taburan pada crackers. Tahapan ketiga yaitu pencampuran bahan crackers dengan singkong yang telah dibersihkan dan dipisahkan dari pati singkong, yang nantinya dilakukan pencetakan untuk pengopenan. Sebelum pengopenan dilakukan penaburan sambal oncom kepada adonan crackers combro yang telah dicetak. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah justifikasi biaya yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya transportasi, dan biaya lain-lain dengan besaran masing-masing, yaitu biaya tetap sebesar Rp2.884.188, biaya variabel yaitu sebesar Rp4.413.660, dan biaya transportasi sebesar Rp700.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp365.000. Sehingga keseluruhan biaya yang digunakan pada produksi ini yaitu sebesar Rp8.362.848. Yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada BEP harga. BEP harga ini digunakan untuk mengetahui harga yang harus kami tetapkan kepada produk agar usaha ini mengalami titik impas atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian dengan cara membagi total biaya produksi dengan total produksi dan menghasilkan BEP harga sebesar Rp5.612.64. Di sini kami menetapkan keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar 40%. Nah, ketika keuntungan 40%, maka kami akan memperoleh keuntungan dari setiap produk sebesar Rp2.245,6. Keuntungan ini diperoleh dengan mengalihkan BEP harga dikali dengan persen keuntungan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu kami dapat menentukan harga jual dari BEP harga dan juga keuntungan yang kami inginkan. Sehingga setelah dihitung, harga jual untuk produk ini yaitu sebesar Rp8.000 per pack. Selanjutnya ada BEP unit. BEP unit juga sama halnya dengan BEP harga, yaitu untuk menentukan berapa produk yang harus kami produksi agar usaha ini mengalami titik impas. Itu dengan membagi total biaya per harga jual per pieces dan menghasilkan BEP unit sebanyak 1045,36 pack. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penerimaan dan keuntungan. Penerimaan selama 3 bulan diperoleh dengan cara mengalihkan produk yang dapat kami produksi dikali dengan harga jual produk per pack.
dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp10.728.000. Lalu ada keuntungan dengan cara mengurangi penerimaan selama 3 bulan dengan biaya produksi yang telah dipaparkan sebelumnya dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.365.152. Yang selanjutnya ada payback period. Payback period digunakan untuk mengetahui kapan investasi yang digunakan dalam usaha ini dapat kembali dengan cara investasi dibagi dengan annual benefit dikali dengan periode waktu. Nah, investasi dapat kembali pada waktu 3,6 bulan atau 3 bulan setengah setelah usaha ini dijalankan. Dan yang terakhir yaitu ada RC rasio untuk mengetahui apakah usaha ini layak untuk dilanjutkan atau tidak dengan cara membagi pendapatan kotor dengan biaya produksi. Nah, kemudian menghasilkan RC rasio sebesar 1,3. Karena RC rasionya lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dilanjutkan. Bagus sekali teman-teman sekalian. Terima kasih atas paparannya yang informatif. Baik, dari materi yang telah teman-teman saya presentasikan, dapat disimpulkan bahwa usaha yang telah kami rencanakan ini yang memproduksi cemilan cracker combro dengan merek dagang Cassava Crunch memiliki potensi yang baik untuk dilanjutkan. Mengapa? Karena usaha ini telah memiliki perizinan yang lengkap, analisis kelayakan usaha yang positif, serta strategi promosi yang beragam melalui media sosial, event bazar, dan word of mouth marketing atau penjualan dari mulut ke mulut. Dengan total anggaran produksi sebesar Rp8.362.848, usaha ini memiliki potensi keuntungan yang diinginkan sebesar 40% dan layak untuk dilanjutkan berdasarkan perhitungan RC rasio yaitu 1,3. Karena RC rasionya lebih dari 1, maka kelayakan usahanya bisa dilanjutkan. Dengan fokus pada modifikasi makanan tradisional menjadi produk yang unik dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Usaha ini menargetkan berbagai segmen pasar seperti pasar kuliner tradisional, pelajar, dan toko roti. Dengan demikian, bisnis plan Cracker Combro memiliki potensi untuk sukses dengan strategi pemasaran yang terencana dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.